Karena kita sudah upacara, sudah ada rapat kabinet, kenapa pelantikannya nggak di IKN? Seharusnya kan di IKN gitu ya. Ya karena sebelumnya kan sempat ada pernyataan-pernyataan bahwa pelantikan presiden tetap di Jakarta, itu menjadi nggak relevan lagi seharusnya hari ini gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin untuk pertama kalinya upacara Hari Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di dua tempat, di Istana Merdeka dan di IKN dalam waktu yang bersamaan, dan bagi saya ini sangat-sangat luar biasa. Tapi ternyata di sosial media itu ternyata banyak orang yang merasa nggak semangat dengan upacara Hari Kemerdekaan tahun ini. Karena dilaksanakan di IKN, karena dilaksanakan dua tempat. Sementara IKN ini kan seperti yang kita tahu, itu masih menjadi pro kontra gitu ya. Ada yang dukung, ada yang nggak dukung. Sementara kelompok yang dukung pun itu masih ada yang ngeritik soal bentuk Garuda itu kok kayak kelelawar. Ada yang bilang serem, ada yang bertanya kenapa kepalanya nunduk, nggak tegak. Macam-macam lah gitu. Tapi itu membuat saya juga jadi heran gitu. Ternyata untuk Hari Kemerdekaan yang seharusnya bisa kita rayakan bersama-sama, ternyata sebagian orang masih terganggu dengan hal yang remeh-temeh seperti itu. Ya karena soal urusan bentuk, soal pro kontra, soal IKN dan sebagainya itu kan seharusnya tidak menghalangi kegembiraan kita, kehusuan kita soal upacara 17 Agustusan. Seharusnya gitu. Karena itu adalah hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Indonesia gitu. Tapi memang dari dua tempat kemarin gitu ya, di IKN dan kemudian di Istana Merdeka Jakarta, kita juga jadi menyaksikan ada dua sosok yang berbeda gitu ya. Yang biasanya upacara kemerdekaan itu kan dilaksanakan bersama-sama, presiden, wakil presiden gitu ya. Itu kemarin tuh dibuat terpisah. Wakil presiden di Istana Merdeka di Jakarta, Pak Jokowi sebagai presiden di IKN. Begitu juga dengan capres terpilihnya gitu ya, Prabowo di IKN, sementara Gibran di Jakarta bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Sehingga ini bagi saya menarik, akan menjadi satu pertanyaan, apakah ini akan diterus-teruskan ataukah ini akan menjadi satu tradisi yang berkelanjutan, termasuk soal urusan berkantor gitu. Karena ya kalau kita memang mau melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan di IKN gitu ya, kan bisa aja sebenarnya misalkan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin ya tetap di IKN misalkan gitu ya. Di Jakarta ya bisa menteri atau siapalah. Kalaupun misalkan di Jakarta tetap harus wakil presiden Ma'ruf Amin misalkan, kan Gibran juga bisa aja di IKN sebagai satu simbol bahwa kita memang akan berpindah ke sana. Presiden, wakil presiden, satu paket gitu kan. Tapi dengan dua tempat yang berbeda dan kemudian dua capres terpilih dan wakil presiden terpilih juga berada di dua tempat yang berbeda, ini kemudian menjadi pertanyaan apakah ini akan dilanjutkan gitu. Terkait juga soal wilayah yang selama ini disebut sebagai wilayahnya Wapres gitu. Karena sebelumnya kan sempat mau diatur undang-undang Dewan Aglomerasi, di mana wakil presiden itu nantinya akan memimpin daerah-daerah seperti di Jakarta, Bekasi, Depok, dan sekitarnya gitu ya. Ini apakah akan terus dilanjutkan gitu ya? Apakah nantinya gitu ya Prabowo itu berkantornya di IKN, sementara Gibran di Jakarta? apa seperti itu gitu ya? Dan memang soal wacana atau rencana untuk membuat Dewan Aglomerasi di Jakarta kemudian di bawah kepemimpinan wakil presiden itu kan sempat ditanyakan. Kenapa nggak presiden? Ya karena presiden urusan nasional gitu, wakil presiden urusan wilayah daerah saja seharusnya gitu ya. Dan itu juga terjadi kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam 5 tahun terakhir ini kan beliau juga memimpin di Papua gitu ya, memimpin untuk pembangunan percepatan di Papua, dan nanti Gibran ditugaskan untuk di Jakarta, di sekitar Jabodetabek gitu ya. Ya, kenapa nggak di Papua juga atau wilayah-wilayah yang terluar di Indonesia? Ya, tapi itu soal pilihan-pilihan politik gitu ya, soal strategi dan sebagainya. Tapi pada intinya gitu ya, dari upacara di IKN kemarin, saya melihat seharusnya gitu ya, di bulan 2 Oktober tanggal 20 nanti,
seharusnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu bisa dilaksanakan di IKN. Karena IKN sudah terlanjur digunakan untuk upacara kemerdekaan gitu ya. Sudah dilaksanakan rapat kabinet juga di sana gitu ya. Sehingga nggak ada alasan sebenarnya bagi calon presiden dan calon wakil presiden terpilih selanjutnya untuk tidak dilantik di IKN. Nggak ada alasan gitu. Karena kita sudah upacara, sudah ada rapat kabinet, kenapa pelantikannya nggak di IKN? Seharusnya kan di IKN gitu ya. Ya karena sebelumnya kan sempat ada pernyataan-pernyataan bahwa pelantikan presiden tetap di Jakarta. Itu menjadi nggak relevan lagi seharusnya hari ini gitu. Karena sudah terlaksana rapat kabinet dan upacara kemerdekaan. Seharusnya ya dilaksanakan di IKN. Dan nantinya kalau upacara atau pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilaksanakan di IKN, ini akan menjadi satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa keras, luar biasa tegas gitu ya dari calon presiden dan wakil presiden terpilih selanjutnya untuk memastikan bahwa IKN pasti akan dilanjutkan sampai selesai atau diupayakan secara maksimal. Pernyataan atau sikap pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di IKN itu akan jauh-jauh lebih kuat dibandingkan hanya kata-kata iya kita lanjutkan, oke, atau iya karena saya juga adalah bagian dari investor di IKN dan seterusnya. Itu nggak terlalu kuat, itu hanya di ucapan, di kata-kata gitu. Tapi kalau perbuatan pelantikannya di IKN dan kemudian Gerindra setuju, ini akan sangat luar biasa untuk IKN untuk memastikan bahwa IKN ini akan berjalan atau pembangunannya akan diselesaikan di periode selanjutnya. Kalau nanti pelantikan presiden masih tetap di Jakarta seperti komentar-komentar elit-elit partai Gerindra gitu ya, nampaknya investor akan ragu-ragu ke depan gitu ya, apakah IKN ini akan berkelanjutan. Karena untuk satu acara yang seremonial saja gitu ya, pelantikan presiden itu nggak dilakukan di IKN. Sementara sebelumnya rapat kabinet, upacara kemerdekaan sudah dilaksanakan gitu. Sehingga ya sekali lagi ini harus dipikirkan ulang soal pelantikan presiden selanjutnya gitu ya. Apakah mau dilaksanakan tetap di Jakarta atau di IKN? Bagi saya demi keberlanjutan ya seharusnya di IKN gitu. Supaya nanti IKN ini benar-benar menjadi satu ibu kota Nusantara atau ibu kota Indonesia yang baru. Bahwa nanti selanjutnya ini IKN tetap akan digunakan untuk berkantor, untuk rapat kabinet sesekali di IKN seperti yang dilaksanakan atau dilakukan Pak Jokowi kemarin gitu ya. Itu menjadi satu simbol gitu. Tapi kalau pelantikannya sudah di Jakarta, ya jangan harap ada rapat kabinet lagi. Ya karena kita juga akan bertanya-tanya ini jangan-jangan nanti nggak dipakai lagi nih IKN gitu ya dengan alasan ya belum selesai gitu ya dan sebagainya. Karena tantangan utama soal pemindahan ibu kota kan bukan hanya soal membangun gedung-gedung gitu ya, tapi juga membuat gedung-gedung yang sudah terbangun itu diisi oleh aktivitas dan ditempati oleh orang-orang yang berkepentingan di sana. Dan Pak Jokowi sudah melaksanakan itu. Sudah dibangun dan kemudian ditempati, ada aktivitas di sana lewat upacara dan rapat kabinet, seharusnya semua yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan. Kalaupun belum selesai gitu ya, masih tidak terlalu berfungsi secara sempurna, ya nggak apa-apa, tetap dilanjutkan penyelesaian gitu ya, tapi aktivitas-aktivitasnya harus ada. Seperti rapat kabinet, upacara minimal gitu ya, harus ada gitu. Sehingga ya bagi Gerindra dan para elit-elit di sekitar Prabowo Subianto yang selama ini kayaknya tidak setuju dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di IKN, itu harus dipikirkan ulang demi keberlanjutan IKN. Gitu. Karena kalau enggak, ini akan merugikan kita semua gitu ya, akan membuat ragu-ragu pihak investor karena sekali lagi memindahkan ibu kota tidak hanya membangun bangunan fisik, tapi juga aktivitas yang ada di dalamnya. Sehingga kalaupun ini belum selesai, tetap saja harus ditempati, tetap harus ada aktivitas di sana, sehingga ini akan terus dilanjutkan dan kontrol di media itu akan baik untuk kita semua gitu. Karena masyarakat jadi bisa menyaksikan, oh ada aktivitas di sana, sehingga terjadi perpindahan terus-menerus gitu ya.
Ya karena pindah ibu kota itu nggak seperti pindah rumah gitu. Pindah rumah aja, kadang kita masih pergi dari satu rumah ke rumah yang lain gitu kan. Rumah baru, rumah lama, rumah baru, rumah lama, ambil barang gitu ya, yang ketinggalan gitu ya. Dan kemudian perlu renovasi dan sebagainya. Tidak secara full gitu. Tapi ya ada juga yang full sih gitu ya. Nunggu sampai selesai dulu baru ditempati gitu ya. Sementara ibu kota ini kan jauh lebih besar gitu ya. Ini nggak cuma bikin satu rumah, tapi ratusan atau bahkan ribuan bangunan yang ada di sana nantinya. Dan aktivitas orang-orang kemudian bisa bekerja, menetap di sana, ini kan butuh proses yang sangat lama. Tapi bagaimanapun sudah dimulai oleh Pak Jokowi, sudah ada rapat kabinet, sudah ada upacara kemerdekaan, sehingga selanjutnya seharusnya di IKN ada aktivitas-aktivitas yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sehingga ini bisa menyelesaikan dan benar-benar membuat IKN sebagai ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang baru. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.